Perkenalkan, saya Renaldi Prasetya, NPM 1301101801388 dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran tahun 2018. Di sini saya akan memberikan video atau memperagakan bagaimana cara memvaksinasi pada bayi atau pada anak. Pertama-tama, kita perkenalan terlebih dahulu kepada pasien dan wali dari pasien, yaitu dengan memperkenalkan diri. Saya Dr. Reynaldi yang sedang bertugas pada hari ini. Kemudian kita tanya dengan pasiennya ini siapa, kemudian ada keluhan apa, datang kemari. Kemudian kita lengkapi identitas dari pasien ini atau anak dari ibunya yang datang ke kita. Kita lengkapi tanggal, bulan, dan tahun kunjungan imunisasi, kemudian nama pasien, alamat dan nomor telepon, usia atau tanggal lahir, dan jenis kelamin dan imunisasi yang sudah dilakukan. Kemudian kita akses pasiennya ini apakah ini sudah waktunya pasien untuk mendapat imunisasi, kemudian berapa banyak dosis yang sudah didapatkan, kemudian jarak waktunya apakah dari imunisasi terakhir ini apakah sudah cukup, kemudian dapatkah pasien ini diberikan vaksin yang berbeda pada waktu yang bersamaan, kemudian haruskah diberikan dosis booster, kemudian apakah ada kontraindikasi terhadap imunisasinya. Setelah kita akses, kita memberikan inform consent yang diberitahukan kepada ibu pasien atau orang tua pasien. Jadi karena anak ibu ini berusia bla 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 bulan, maka hari ini sesuai jadwal imunisasi anak ibu akan diberikan imunisasi ini. Kemudian kita beritahukan efek samping yang muncul, misalkan untuk pentabio ini efek sampingnya demam, kemudian BCG ini terdapat jaringan parut pada lokasi penyuntikan. Nah, setelah kita memberikan inform consent, maka kita akan melakukan vaksinasi. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada siring dengan berbagai macam ukuran dari 1 cc, 3 cc hingga 5 cc, kemudian buah jeruk sebagai media suntik untuk mengganti lengan dan paha dari bayi. Kemudian ada vial dan ampul sebagai vaksinnya, kemudian terdapat alkohol swab juga, dan boneka sebagai pengganti bayi. Baik, pertama-tama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 step dari WHO. Setelah itu kita keringkan. Kemudian kita keluarkan vaksin dan diluent dari dalam kulkas. Kemudian kita cek labelnya apakah masih menempel pada vaksin dan vial diluent. Kemudian apakah vaksin dan diluent yang diambil sudah benar. Kemudian kita cek apakah vaksin dan diluent sudah kedaluarsa atau belum. Setelah itu kita cek vaksin vial monitor atau VVM-nya. Ya, ini merepresentasikan paparan vaksin terhadap panas. Kemudian kita bersihkan dulu kulit pasien menggunakan alkohol swab secara sirkuler dari dalam keluar, lalu biarkan sampai kering terlebih dahulu. Kemudian kita mengambil vaksin dari vial. Kemudian kita ambil udara sebanyak jumlah vaksin yang diambil ke dalam siring dengan menarik plagernya. Kemudian kita dorong jarum ke karet vial. Kita suntikkan udara tadi ke dalam vial dengan mendorong planger. Kemudian tarik planger untuk mengambil vaksin dari vial. Vaksin akan lebih mudah masuk ke dalam siring karena sudah digantikan oleh udara.
Kemudian kita keluarkan gelembung udaranya jika ada. Setelah itu kita keluarkan juga kelebihan dosis dengan cara menyentil-nyentil siring dan mendorong pelangernya. Kemudian vaksin sudah siap disuntikan, tetapi sebelum disuntikan ini diganti dulu jarumnya karena sudah digunakan untuk menembus karet vial. Rekonstitusi vaksin untuk melarutkan vaksin BCG dan campak, yang pertama-tama kita patahkan terlebih dahulu ampul diluennya. Kemudian kita ambil cairan pelarut, ini sebanyak yang dibutuhkan menggunakan siring 5 ml. Untuk BCG ini 4 ml diluen, untuk campak ini 5 ml diluen. Kemudian kita tusukkan needle ini ke vial vaksin. Kemudian kita masukkan cairan. Kemudian untuk melarutkan dan mengaduk vaksin kita tarik dorong pelangernya, atau kita sedot dan keluarkan cairannya beberapa kali. Kemudian siring dan needle yang digunakan untuk melarutkan vaksin ini disimpan di rak sterilisasi untuk digunakan lagi nanti. Kemudian kita bungkus vaksin yang telah dilarutkan dalam foil untuk melindungi dari debu dan sinar matahari. Kemudian kita simpan di tempat yang teduh dan ampul diluen yang kosong dapat dibuang. Kemudian memberikan imunisasi. Untuk yang pertama yaitu BCG, posisi bayi ini menyamping pada pangkuan ibu, lalu buka bajunya bagian lengan atas sampai ke bahu. Kemudian ibu harus memegang bayi dekat dengan tubuhnya, menopang kepala bayi dan memegang lengan bayi agar dekat dengan tubuh bayi. Kemudian kita pegang siring dengan tangan kanan dan bevel menghadap ke atas. Seperti ini, bevel menghadap ke atas. Kemudian kita renggangkan kulit yang akan ditusuk dengan ibu jari dan telunjuk agar kulitnya rata. Kemudian kita miringkan needle sekitar 0 sampai 15 derajat dari kulit bayi. Kemudian kita tusukkan ujung needle dengan bevelnya menghadap ke atas, ini ke bawah kulit. Kemudian jangan bengkok-bengkok, harus lurus agar tidak menembus kulit bawahnya. Kemudian kita fiksasi ujung siring, tetapi jangan menyentuh needle. Kemudian kita tekan pelangernya dan masukkan vaksin sebanyak 0,05 ml. Kemudian tanda dari obatnya telah masuk dengan benar adalah munculnya benjolan di tempat yang disuntikan, seperti ini. Dan kita tarik dan kita buang siring dan needle yang telah kita gunakan di sampah infeksi. Kemudian vaksin folio. Minta ibu untuk memegang bayinya dengan kepala tertopang dan agak mendongak. Kemudian dagu dan pipi bayi harus kering. Kemudian kita buka mulut bayi secara halus dengan cara ibu jari di dagu, lalu turunkan rahang dan memencet kedua pipi bayi sehingga mulut bayi terbuka. Kemudian kita teteskan 2 tetes vaksin ke lidah bayi. Jangan sampai dropper dari vaksin tersentuh oleh bayi.
imunisasi DTP atau hepatitis B. Posisi bayi menyamping pada pangkuan ibu dengan kaki terbuka seluruhnya, dan ibu harus memegang kaki bayinya. Kemudian kita renggangkan kulit di bagian yang akan ditusuk dengan ibu jari dan telunjuk agar kulitnya rata. Biasanya di paha. Kemudian kita tusukkan needle pada 90 derajat. Kemudian kita tusukkan langsung ke dalam ototnya. Dan jangan pelan-pelan karena ini akan menyakitkan untuk bayinya. Kemudian kita masukkan vaksnya perlahan-lahan dengan dosis 0,5 ml dan kita tarik. Setelah itu kita buang siring dan needle ke sampah infeksius. Kemudian untuk vaksin campak, posisi bayi menyamping pada pangkuan ibu dengan lengan terbuka seluruhnya. Ibu harus memegang lengan bayinya dan cubit kulit lengan di bagian yang akan ditusuk. Kemudian kita tusuk dengan cepat pada kulit yang tercubit tersebut dengan sudut 45 derajat. Kemudian kita fiksasi ujung plangernya dan tekan planger. Kita fiksasi ujung siring dan tekan planger dan masukkan vaksinnya 0,5 ml. Kita tarik dan kita buang siring dan needle yang telah kita gunakan ke tempat sampah infeksius. Dan setelah itu kita bilang pada ibu dari anak yang telah kita vaksin tadi, yaitu kita beritahukan tanggal dan waktu imunisasi selanjutnya, kemudian tempat imunisasi selanjutnya, dan jumlah kunjungan yang harus pasien jalani untuk mencapai imunisasi atau perlindungan penuh. Kemudian efek samping apa yang akan muncul dan bagaimana efek sampingnya diatasi.